Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sahsan Alhari dengan NIM 18621501122. Kelas non-reguler C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti, Bekasi. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Randas Wirizawati, MSI. Nah, pada kali ini saya mengambil tema pentingnya menanamkan adab sebelum ilmu sejak anak usia dini. Pengertian, secara bahasa, adab berasal dari kata adaba yu'adzibu ta'dib yang berarti budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Secara umum, adab yaitu segala bentuk perbuatan, sikap, atau perilaku cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai sopan santun, budi pekerti, atau akhlak yang baik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, latar belakang. Dalam Islam, kedudukan adab lebih tinggi daripada ilmu. Imam Malik pernah berwasilah kepada muridnya, "Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu." Begitu juga yang diperintahkan oleh ulama-ulama lainnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan demikian, adab atau akhlak menjadi urusan yang sangat penting atau urgen dalam kehidupan baik kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial. Latar belakang. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa. Sebagai generasi penerus, setiap anak perlu mendapat pendidikan yang baik, sehingga dapat tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Adab dan etika perlu diterapkan sebagai penyeimbang ilmu dan kepintaran yang kita miliki, sebab kepintaran seseorang tidak akan ada harganya apabila tidak mempunyai adab atau etika. Ilmu akan menjadi berbahaya bagi dirinya dan orang lain apabila tidak dihiasi dan dibarengi dengan akhlak. Selanjutnya ada peranan orang tua dalam penanaman nilai agama dan moral pada anak sejak dini. Nah, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan positif terhadap anak memerlukan peranan orang tua. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat, menanamkan nilai agama dan moral dalam kehidupan juga merupakan peranan orang tua ya. Orang tua merupakan contoh nyata bagi anak, tidak tindak tanduk akan anak contoh dan ikuti. Maka dari itu, Islam menganjurkan agar orang tua dapat menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi anak-anaknya, karena orang tua adalah role model ya, contoh nyata bagi anak. Jadi baik itu perbuatan buruk ataupun baik akan anak tiru. Nah, kita sebagai orang tua sebaiknya jadilah contoh yang baik untuk anak kita. Selanjutnya, adab yang perlu ditanamkan pada anak sejak dini. Nah, ini saya hanya berikan 8 ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Di sini ada 8 adab yang wajib kita terapkan atau yang bisa kita terapkan sejak dini kepada anak. Yang satu, pertama adalah membiasakan kata tolong dan terima kasih. Ini diterapkan ketika anak memerlukan bantuan. Nah, jadi dia terbiasa untuk meminta tolong ketika dia merasa kesulitan dan berterima kasih setelah
diberikan pertolongan. Selanjutnya nomor 2, bertanya sebelum mengambil sesuatu. Baik itu di rumah atau di lingkungan sekolah, ajarkan kepada anak sejak dini, meskipun itu di rumah atau milik kedua orang tuanya, tetap saja anak harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, ini akan berakibat pada anak, jadi dia tidak akan mengambil barang orang lain tanpa seizin orang yang punya. Ketiga, tidak ragu untuk meminta maaf. Nah, ajarkan anak untuk terbiasa meminta maaf apabila dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu juga berawal dari orang tuanya sendiri. Kita sebagai orang tua, ketika kita merasa mempunyai kesalahan kepada anak, jangan ragu, jangan malu untuk meminta maaf. Nah, ini adalah salah satu contoh kebaikan yang kita dapat terapkan kepada anak sejak dini. Selanjutnya, nomor 4, mengatakan permisi. Nah, seringkali terjadi ya, ketika banyak kerumunan, ketika anak lewat ke depan orang dewasa ataupun ke depan temannya, biasakan atau ajarkan anak untuk mengatakan permisi. Nah, ini adalah salah satu akhlak yang perlu diterapkan. Yang kelima, mengetuk pintu sebelum masuk. Baik itu di rumah, kita ajarkan dulu di rumah, meskipun itu kamar kakaknya ataupun kamar orang tuanya, ajarkan kepada anak untuk mengetuk pintu terlebih dahulu. Nah, ini akan melatih kebiasaan anak, jadi akan terbawa, anak akan terbiasa, mau dimanapun dia berada, dia tidak akan sembarangan memasuki ruangan orang lain. Selanjutnya nomor 6, menghormati orang yang lebih tua. Tentunya menghormati, anak bisa mencontoh dari kita, misalkan ketika kita berpapasan dengan orang yang lebih tua, kita menyapa, kita tersenyum. Nah, hal tersebut dapat anak contoh dari diri kita sendiri. Selanjutnya, 7, menolong orang lain. Nah, hal ini juga dapat diterapkan oleh orang tua terlebih dahulu. Ketika memang ada kesusahan seperti kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, kita ajak anak supaya anak melihat, anak dapat meniru kalau kita itu ketika kita mempunyai rezeki lebih atau ketika kita bisa membantu orang lain, maka kita bantu. Selanjutnya nomor 8, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini tidak kalah penting ya teman-teman. Banyak sekali ditemukan dalam kasus membuang sampah sembarangan. Tidak hanya anak, tapi terbawa sampai dia dewasa. Nah, saya telah melakukan uji coba terhadap seorang anak ya, anak saya sendiri. Jadi sudah diajarkan sejak dia berjalan, kira-kira usianya 2 tahun, ketika menemukan sampah di rumah, nah kita ajak dia untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu terbawa sampai sekarang, sampai usianya kira-kira sekarang 5 tahun. Membuang, dia biasa kalau melihat sampah buang ke tempatnya, sudah jadi hal tersebut kita tanamkan sejak sedini mungkin, sejak anak sudah memang mengerti, bisa kita terapkan ya. Bukan kita terapkan sudah dia masuk sekolah, tapi sejak dini, sejak dia sudah mulai bisa berjalan atau mengerti perkataan kita, nah kita bisa mulai menerapkan nih 8 adab ini. Nah, insya Allah kalau sudah terbiasa, ini akan berdampak baik kepada diri anak juga. Untuk selanjutnya, nah ada manfaat belajar adab untuk anak. Ada beberapa manfaat. Di sini saya hanya memberikan 4 manfaat saja. Yang pertama, menanamkan adab berarti menanamkan kebiasaan baik kepada anak sejak dini. Nah, itu ketika kita menanamkan sesuatu sejak dini, maka kebiasaan itu insya Allah akan anak bawa sampai dia dewasa ya. Karena menanamkan sesuatu kepada anak seperti kita mengukir di atas batu, akan terus menempel, bahkan akan menjadi karakter yang baik untuk diri anak tersebut. Selanjutnya,
dapat membantu anak bersosialisasi dengan baik. Dimanapun dia berada, di lingkungan manapun, atau mendapat lingkungan baru, ketika kita sudah tanamkan adab yang baik kepada anak, nah insya Allah dia akan diterima di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, tata krama adalah acuan seberapa baik seseorang. Nah, bukan sebetulnya kepintaran bukan menjadi acuan seberapa baik seseorang ya, tapi tata krama. Tata krama adab yang baik akan bisa lebih orang hargai daripada sebuah kepintaran yang tidak ada adabnya. Selanjutnya, pelajaran adab untuk anak adalah pendidikan sepanjang masa. Betul sekali teman-teman ya. Pendidikan sepanjang masa yang akan terbawa menjadi karakter anak hingga dia dewasa. Dia akan teringat, maka akan melekat pada diri anak. Nah, miris sekali ya melihat fenomena zaman sekarang ketika memang ilmu mudah sekali untuk didapatkan, tapi dalam bidang akhlak, dalam adab, anak mengalami kemerosotan. Itu yang terjadi di dunia pendidikan sekarang ini ya. Berbeda dengan zaman dulu ketika kita memang sangat menghormati guru-guru kita, sangat menghargai guru-guru kita, bahkan kita untuk menatap saja kita segan ya. Tapi berbeda dengan yang saya lihat sekarang, fenomenal sekarang. Anak seperti memang kehilangan sebagian adabnya terhadap gurunya atau orang dewasa. Nah, itu menjadi salah satu tugas kita untuk ayo kita tanamkan adab kepada anak sejak dini. Bagi orang tua khususnya ataupun bagi lingkungan pendidikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah dengan tertanamnya adab atau akhlak sejak dini, maka seseorang akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mulia sebagaimana eksistensi kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia daripada makhluk lainnya. Pada dasarnya, adab meliputi berbagai macam, yaitu adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab pada teman, dan masih banyak lainnya. Namun, apa jadinya ketika adab mulai luntur? Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku yang berujung terjadinya kekerasan pada keluarga maupun kepada lingkungan sosial ya. Nauzubillah ya. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas ketika ada kesalahan ketika saya menyampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.